Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam forum perkuliahan hari ini. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis artikel kami tentang konsep praktik demokrasi. Saya di sini Azin Dwi Rahmawati dengan NPM 112 sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri, Tingling Ayu Sarita dengan NPM 111, Diajeng Rimba Rahmatika dengan NPM 131, Fatia Zahra Kaila dengan NPM 144, Rama Aulia dengan NPM 216, Preti Aprilia dengan NPM 128, Khalifah Adinda Salsabila dengan NPM 125, Putri Meliza dengan NPM 122, dan Hasna Hamidah dengan NPM 209. Selanjutnya, saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang identitas artikel kami. Identitas artikel kami, nama jurnal Humaika, selanjutnya ada volume 10, nomor 2, dan ada halaman, lalu ada tahun penerbit yang diterbitkan pada tahun 2010, kemudian ada ISSN, lalu ada judul artikel yang berjudul Demokrasi di Indonesia, Konsep Prospek dan Implementasinya. Kemudian yang terakhir ada nama penulis yaitu Sunarso. Dan selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan abstrak artikel. Yang pertama, jumlah paragraf. Terdiri dari 3 paragraf, halaman pertama dan ukuran spasi 1. Yang kedua, yaitu uraian abstrak. Sejarah peristilahan demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena atau 450 SM dan 350 SM. Dalam tahun 431 SM, Priscillus, seorang negarawan ternama Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria. Yang pertama, pemerintahan oleh rakyat dan partisipasi rakyat yang penuh dengan langsung. Dan yang kedua, kesamaan di depan hukum. Dan yang ketiga, pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, dan keinginan pandangan. Dan yang keempat, penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan sedang memasuki gelombang ini. Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Jenderal Soeharto yang kuat tiba-tiba runtuh pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia bagaimanapun masih belum jelas benar apakah kekuatan demokrasi akan menang. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi pendahuluan. Sejarah konsep demokrasi mencatat akar-akarnya pada masa kuno di negara kota Yunani, terutama pada zaman Athena pada abad ke-5 dan abad ke-4 sebelum Masehi. Pada tahun 431 sebelum Masehi, Priscillus, seorang negarawan terkemuka di Athena, menyajikan prinsip-prinsip penting tentang dalam definisi demokrasi yang meliputi pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi langsung, kesetaraan di depan hukum, penghargaan terhadap pluralisme, dan pemisahan wilayah pribadi untuk mengekspresikan kepribadian individu. Pemikiran-pemikiran politik dari para filosof Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, Polybius, dan Cicero turut memberikan fondasi dalam memahami konsep demokrasi. Sejarah peristilahan demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena 450 sebelum Masehi dan 350 sebelum Masehi. Dalam tahun 430 sebelum Masehi, Priscillus, seorang negarawan ternama Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung. Kedua, kesamaan di depan hukum. Ketiga, pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan.
Dan 4. Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi dalam memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. Royal C. Marcidis 1943-1920. Dalam zaman yang sama kita pun dapat berkenalan dengan pemikiran politik Plato, Aristoteles, Polybius, dan Cicero untuk menyebut sebagai di antara jajaran pemikir masa itu, yang juga meletakkan dasar-dasar bagi pengertian demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi metode. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka, library research, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Analisis data yang dipakai adalah content analysis dan descriptive analysis. Sedangkan objek pelacakan data menggunakan studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang masih ada kaitannya dengan bahan-bahan dalam kajian ini. Artikel mengenai demokrasi di Indonesia, konsep, prospek, dan implementasinya disusun melalui pendekatan penelitian pustaka, library research, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali sumber informasi dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan literatur terkait. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan untuk menjelajahi kompleksitas konsep demokrasi di Indonesia dengan lebih mendalam, menggabungkan beragam perspektif, serta interpretasi dari sejarah, teori politik, dan penerapan dalam konteks sosial dan politik saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi pembahasan. Inti dari artikel ini adalah membahas sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia, termasuk masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, serta perubahan menuju demokrasi yang lebih baik setelah reformasi. Artikel ini juga membahas karakteristik politik pada masa demokrasi terpimpin, seperti kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peran lembaga legislatif. Selain itu, artikel ini juga membahas pentingnya kebebasan pers dalam masyarakat demokratis dan nilai-nilai universal demokrasi yang dapat diadaptasi dengan nilai-nilai lokal. Artikel ini juga membahas prospek demokrasi di Indonesia untuk masa depan dan keyakinan bahwa demokrasi dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa Orde Baru dan reformasi. Hal ini mencakup komitmen para pembentuk negara terhadap demokrasi, serta perubahan politik yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, karakteristik politik pada masa demokrasi terpimpin. Menjelaskan karakteristik politik pada masa demokrasi terpimpin, termasuk kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peran lembaga legislatif. Yang ketiga, pentingnya kebebasan pers dalam masyarakat demokratis, yang membahas pentingnya kebebasan pers dalam membangun masyarakat demokratis yang terbuka dan transparan. Yang keempat, nilai-nilai universal demokrasi yang dapat diadaptasi dengan nilai-nilai lokal, yang membahas bagaimana nilai-nilai universal demokrasi dapat diadaptasi dengan nilai-nilai lokal dalam konteks Indonesia. Yang kelima, prospek demokrasi di Indonesia, yang menyampaikan keyakinan bahwa demokrasi dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya di Indonesia, serta membahas prospek demokrasi untuk masa depan. Dengan demikian, artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah, karakteristik, dan prospek demokrasi di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah prospek demokrasi di Indonesia untuk masa depan terkait erat dengan transformasi sosial yang telah terjadi seiring dengan pembangunan nasional selama beberapa dasawarsa terakhir. Pembangunan ini telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat Indonesia, meskipun dengan tingkat distribusi yang belum merata. Hasil pembangunan tersebut telah memunculkan tuntunan akan kehidupan politik yang lebih demokratis sebagai respon alami atas kondisi sosial tersebut. Melihat kondisi ini, harapan terhadap demokrasi di masa depan Indonesia bisa menjadi lebih baik dengan menegakkan partisipasi yang lebih luas dan otonom.
menyediakan mekanisme sirkulasi kepemimpinan yang efektif dan kompetitif, serta memastikan adanya kontrol yang efektif terhadap kekuasaan. Semua ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ke depan. Jadi komentar dari artikel Demokrasi di Indonesia, konsep, prospek, dan implementasinya menyajikan gambaran yang imprehensif mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Artikel tersebut memberikan wawasan yang menarik tentang sejarah dan perkembangan konsep demokrasi dari masa Yunani hingga era modern. Secara keseluruhan, artikel memberikan tinjauan yang luas tentang konsep demokrasi dari perspektif sejarah dan teori, sekaligus menghubungkan dengan konteks politik Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.